Baik, shalom dan selamat pagi buat anak Mister. Bagaimana kabarnya hari ini? Mister berharap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi yang baru, yaitu saling mengasihi dalam keluarga. Nah, kita harus saling mengasihi dalam keluarga. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita dalam memahami materi ini, yaitu yang pertama, anak didik Mister dapat menyebutkan alasan saling menolong dalam keluarga. Yang kedua, dapat menyebutkan contoh menolong dalam keluarga. Yang ketiga, dapat menceritakan kisah Alkitab tentang menolong orang tua. Dan yang keempat, dapat menunjukkan sikap saling menolong dalam keluarga. Nah, itulah beberapa tujuan dari pembelajaran yang kita pelajari ini. Selanjutnya, nah firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 2, nah dikatakan di sana, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau kesulitan. Nah, jadi kita harus tolong menolong karena itu adalah salah satu untuk meringankan beban atau kesulitan dari teman kita contohnya. Nah, jadi kita harus tolong menolong. Nah, perlu anak Mister ketahui bahwa Tuhan telah memberikan keluarga yang baik kepada kita. Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keluarga yang kita punya saat ini, karena kita sudah diberikan keluarga yang baik. Nah, dikatakan di sini, keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Artinya harus setia sampai mati. Nah, itulah bisa dikatakan keluarga yang baik, harus dibangun cinta, kasih sayang, dan kesetiaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu saling mengasihi anggota keluarga kita. Jadi harus terjalin saling mengasihi di dalam anggota keluarga. Nah, kita sudah tahu anggota keluarga itu ada kakak, ada adik, ada mama, ada papa. Nah, itulah dalam sebuah keluarga. Kemudian ada caranya, kita harus saling menolong dalam keluarga. Nah, seperti ini, tolong menolong dalam keluarga. Contohnya ada kesulitan adik kita harus menolong mengajari adik kita yang kesulitan dalam belajar. Nah, itu adalah harus kita lakukan dalam menolongnya, harus kita menolong. Contohnya di rumah, kita dapat mencuci piring, kita dapat menyapu rumah, membersihkan rumah, dan kita dapat menolong orang tua kita apa yang bisa kita bantu kepada mereka. Nah, itulah salah satu bagaimana sikap kita dalam mengasihi dan menolong di dalam keluarga. Nah, jadi kita harus buktikan hidup kita bahwa kita sama-sama orang yang membangun rasa kasih sayang, rasa tolong menolong di dalam keluarga tersebut. Nah, di sini dikatakan, pernahkah kamu menolong ayah, ibu, kakak, atau adik di rumah? Nah, ayo, siapa yang pernah? Nah, bagaimana? Apakah senang? Nah, bagaimana perasaanmu? Apakah senang ketika menolong mereka? Atau sedih? Nah, atau biasa saja? Nah, tentukan jawabanmu. Nah, kita akan mengerjakan LK hari ini, LK yang ke-12. Nah, soal yang pertama, pernahkah kamu menolong ayah, ibu, adik, atau kakak di rumah? Nah, kalau pernah, warnai tanda jempol ini. Kalau tidak pernah, warnai yang jempol yang ke bawah ini. Kalau tidak pernah. Yang kedua, soal nomor 2, bagaimana perasaanmu ketika menolong mereka? Maksudnya mereka itu keluarga, dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada adik tadi. Bagaimana perasaanmu? Nah, warnai salah satu dari 3 gambar ini. Nah, di sini ada gambar senang, ada gambar sedih, dan ada gambar biasa saja. Nah, jadi
tentukan sesuai apa yang sudah kamu lakukan. Bagaimana perasaan kamu? Nah, tergantung perasaan kamu ketika menolong mereka. Dan soal yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengapa kamu mau menolong ayah, ibu, kakak, dan adik? Nah, di sini coba ceritakan satu pengalamanmu saat menolong ayah, ibu, kakak, atau adik di rumah. Nah, ceritakan. Nah, pengalamanmu. Contohnya menolong ayah, ceritakan. Nah, pilih aja salah satu, gak usah semua ini. Gak usah diceritakan ketika menolong ayah, gak usah diceritakan ibu, kakak, atau adik. Jadi cuman satu aja. Contohnya pilih dari 4 ini. Ketika pengalaman saya ketika menolong adik, nah begini. Nah, itu aja. Jadi dipilih. Oke, itu saja pelajaran atau tugas kalian di rumah. Selamat mengerjakan. Kiranya anak di Mister tetap semangat dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya dan jangan patah semangat dalam belajar. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.